Oke, ya lanjutan ya dari, seri Workflow Programmer. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misalnya kita lagi ngerjain satu fitur gitu di fitur branch, tapi ada yang nge-push nih ke main branch-nya gitu. Gimana caranya kita bisa memiliki, eee, fitur yang udah ke-push itu ke dalam branch kita, gitu. Oke, ini satu contoh yang gue mungkin mau, tunjukin ya, karena ini sering banget terjadi ketika lo development dalam satu project gitu. Oke, langsung aja. Nah, di sini kalau misalkan lu lihat ini gue masih dalam, apa namanya, branch feed login yang terakhir kita pakai ya, guys. Ini gue akan check out ke main. Oh ya, dan di sini kalau kalian notice di main-nya ini belum ada si login.txt. Kenapa? Karena gue belum, pull. Oke. Supaya kita mau update ya kita harus nge-pull ya. Jadi kita git pull origin main. Gitu. Nah, sekarang udah ke-update nih sekarang dengan repository di apa namanya, di GitHub. By the way, kalau kalian malas ngetik di konsol atau di terminal, itu kalian bisa pakai GitHub Desktop ya. Ini gue akan contohin mungkin. Gue akan add existing repository sekaligus saja. Gue lupa di konten tutorial workflow kerja nanti dia. Gue select, gue add repository. Nah, sekarang gue bisa pakai versi yang lebih user friendly lah bisa dikatakan, nggak harus ngetik-ngetik pakai terminal gitu. Oke, dan ini gue lebih sering, jujur gue lebih sering pakai ini ketimbang terminal, karena apa namanya ya lebih gampang aja. Kalau pakai terminal kayak terlalu susah walaupun terlihat lebih keren. Tapi di sini teman-teman kita mengutamakan fungsi bukan gengsi. Oke. Anyways, sekarang misalkan kita bikin apa namanya satu branch baru. Kita bikin branch register misalkan ya. Oke, kita coba cek. Ya, udah ada feed register. Sekarang kita check out ke dalam register. Habis itu kita bikin satu file baru, register.txt. Nah, ini feature register misalkan. Habis itu kita seperti biasa kita add, atau coba gue contohin pakai GitHub Desktop ya. Nih, sekarang kan keren branch-nya, nanti bisa ganti-ganti di sini. Sekarang kan di register, gue tinggal tambahin message nih di sini nih, feed register add register service misalkan. Set, gue commit. Habis itu di sini gue bisa publish branch untuk gue push langsung ke GitHub. Tuh. Oke. Nah, sekarang misalkan nih, ternyata ada teman kita yang udah nge-submit kerjaan duluan nih. Gitu. Ini gue ganti ke branch main ya. Gue ganti ke branch main, jadi otomatis register kan nggak ada. Nah, di sini misalkan dia apa namanya bikin satu fitur baru, misalkan homepage. Gitu. Di sini feature home. Gitu kan. Terus di sini dia bikin commit. Set feed home add homepage. Gitu kan. Set. Oke. Nah, sekarang kita yang lagi ngerjain di register gitu. Ini kan kita belum punya nih si home gitu. Tapi misalkan nih, kita kan register. Kita mau nanti ada link dari home ke register page gitu. Nah, itu gimana caranya? Otomatis ya kita harus punya fitur home-nya itu yang udah ada di branch main yang teman kita udah kerjain. Cuma waktu kita bikin branch register kan pada saat itu belum ada si home-nya kan. Oke, otomatis sekarang ya di branch register kita belum ada gitu. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya gampang. Prosesnya itu kurang lebih sama kayak ketika lu nge-submit kerjaan lu dari branch ke main. Sekarang kebalikannya dari main ke branch gitu. Oke. Nah, ini sekarang gue contohin pakai GitHub Desktop aja karena jauh lebih mudah. Gini. Intinya yang kita mau lakukan adalah nanti lu pilih aja sekarang mau ke branch apa. Oke, jadi di branch register sini misalkan. Terus nanti ada pilihan di bawah untuk nge-merge gitu. Untuk nyatuin dari branch apa ke ya into branch register. Nah, sekarang gue klik terus gue pilih branch main, gue mau satuin ke feed register. Artinya, apapun yang ada di branch main itu gue mau satukan, gue mau masukin ke dalam register gitu.
Nah, cuman di sini yang biasanya dilakukan adalah teman-teman ketika mau nge-update dari main ke branch, oke, main ke branch itu kita di sini bukan menggunakan metode merge commit, oke, tapi kita pakai metode namanya rebase, gitu. Set. Nah, sekarang kalau kita lihat di historinya, lihat nih, tadinya kan kita ada register service, cuma ada register service. Sekarang si homepage-nya itu udah muncul juga, gitu. Kalau lu lihat sekarang kita lagi di branch feed register, tapi udah ada si home juga. Sehingga sekarang si home, sehingga sekarang si home itu bisa kita tambahin, misalkan link to register. Kayak gitu kira-kira. Oke. Jadi bedain ya. Kalau di video sebelumnya kan kita belajar dari branch ke main itu kita pakai squash and merge gitu. Itu supaya semua commitnya itu disatuin baru masukin ke main gitu. Kalau dari main ke branch itu kita pakai namanya rebase. Nah, sekarang gue coba kasih ilustrasinya. Kurang lebih kayak gini. Bedanya kayak gini. Misalkan ini branch utamanya ya gitu ya. Development branch atau main branch gitu. Terus kita bikin sebuah branch register. Kita kan bikin gini dong. Ya nggak? Nah, ini namanya register branch gitu. Oke. Nah, sekarang tiba-tiba tadi yang terjadi adalah kita kan udah nambahin satu fitur misalkan di register, kita tambahin register page misalkan. Register page gitu. Nah, terus tadi kan tiba-tiba kita nambahin nih di main branch, teman kita itu nambahin homepage, ya nggak? Pertanyaannya, homepage ini ada nggak di dalam register branch kita? Ya nggak ada, karena ini ditambahin setelah kita ngebuat branch-nya. Nah, yang kita lakukan tadi ketika kita nge-rebase, kita dari namanya ya, rebase. Jadi dasarnya atau base-nya itu kita ganti. Kita rebase. Jadi kita ganti dasar branch kita yang tadinya ada di branch dev yang ini nih. Ini gue kasih nomor deh, 1, 2, 3, 4. Yang tadinya ada di 4, dasarnya dia itu dari 4. Sekarang kita rebase. Set. Kita ganti dasarnya menjadi si homepage. Sehingga sekarang dari 1, 2, 3, 4 homepage ini semuanya dimiliki oleh si branch register. Itulah rebase. Nah, kalau squash and merge yang akan kita lakukan adalah misalkan di sini kita punya banyak commit nih ya. Oke. Misalkan di sini register form apalah, terserah. Nah, ketika kita mau masukin ke dalam main branch, ini kan main branch ya. Ini main branch. Ketika kita mau masukin ke dalam main branch, yang kita lakukan adalah ya kita nggak nyatuin, bukan semuanya ini kita satuin gini. Nggak boleh. Gitu. Ya terserah sih, tergantung company atau tim project kalian kayak gimana. Tapi biasanya nggak gitu. Biasanya kalau kita mau satuin ke dalam main branch dari feature branch, itu kita squash and merge. Oke, ingat aja yang materi yang sebelumnya ya. Yaitu kita ngegabungin ini semua. Oke, ini istilahnya gini deh. Set, kita gabungin jadi satu. Baru semua ini kita masukin ke dalam main branch-nya. Terus kita namain misalkan add register service misalkan. Kayak gitu. Commit-nya ada berapa? Tadinya ada 3, tapi ketika masuk ke dalam main branch itu semua menjadi 1. Kayak gitu. Oke, itu kira-kira bedanya juga dari nge-rebase dan nge-squash and merge ataupun nge-merge commit gitu. Bedanya juga kalau misalnya nge-merge commit itu dia itu ada satu tambahan commit lagi. Setelah nambahin semua ini biasanya dia ada satu tambahan commit lagi namanya sebuah merge commit gitu. Tapi itu jarang kita lakukan terhadap main branch. Jadi biasanya ingat aja guys, kalau dari main branch ke feature branch itu kita nge-rebase. Kalau dari feature branch ke main branch itu kita nge-squash and merge. Oke, dah.
Videonya 10 menit kira-kira, gitu aja sebenarnya, singkat aja, semoga berguna untuk kalian. Dan nanti kalau gue kepikiran materi-materi lain, tentunya gue akan coba tambahin. Anyways, let me know in the comments gitu kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan terkait workflow programmer itu kayak gimana. Nanti mungkin gue akan juga coba tambahin berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kalian di comment section. Sorry. Dah, itu dulu guys, semoga berguna dan I'll see you in the next video. Bye-bye.